Selamat pagi anak-anakku semua. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang baik hati, kami bersyukur dan berterima kasih atas pagi hari ini. Kami dapat melanjutkan pelajaran kami tentang tradisi gereja Katolik. Sertai dan berkati kami Tuhan dalam pelajaran ini sehingga kami dapat belajar dengan baik dan tetap semangat melaksanakan tugas-tugas kami. Terima kasih Tuhan atas hari baru ini. Semoga kami semua sehat selalu dalam hari-hari ini. Amin. Baik anak-anakku sekalian, kita belajar tentang tradisi gereja Katolik. Tetap semangat ya. Nomor 1, arti tradisi dalam gereja Katolik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi adalah segala sesuatu seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang. Dalam gereja, tradisi dipahami sebagai berikut. Tradisi adalah iman yang hidup dalam jemaat dan dibagikan oleh satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi adalah kehidupan umat beriman. Tradisi adalah kesaksian tentang tindakan penyelamatan Allah. Tradisi adalah ajaran, adat kebiasaan baik dalam ibadat maupun dalam hidup bersama bahkan berorganisasi. Tradisi adalah komunikasi iman jemaat sepanjang masa. Tradisi berarti penyerahan, penerusan, dan komunikasi terus-menerus. Kemudian, asal-usul tradisi dalam gereja Katolik. Ya, dari mana tradisi itu berasal, itu maksudnya. Terdapat dalam Yohanes 21 ayat 24 sampai 25. Asal-usul tradisi dalam gereja Katolik itu berasal atau bersumber dari Yesus. Kemudian para rasul mewartakan tradisi itu bagi semua orang. Ini menjadi dasar bagi tradisi berikutnya. Dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai penjuru. Kemudian yang ketiga, contoh-contoh tradisi dalam gereja Katolik. 1. Ajaran iman gereja Katolik. Semua yang ada di dalam syahadat para rasul merupakan tradisi gereja Katolik. Baik itu yang ada di dalam syahadat pendek maupun syahadat panjang. Nah, syahadat pendek itu adalah syahadat atau doa aku percaya yang setiap hari Minggu kita ucapkan di gereja. Ya. Kemudian, syahadat panjang itu adalah syahadat yang dibuat oleh gereja. Itu berlatar belakang karena banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah. Maka syahadat panjang ini menceritakan bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Nah, kemudian kitab suci dan tradisi menjadi tolak ukur tertinggi iman Katolik. Tradisi dan kitab suci merupakan ungkapan iman akan Yesus, sekaligus dua cara yang dipakai untuk meneruskan iman yang sama. Keduanya memiliki hubungan timbal balik. Kesatuan antara tradisi dan kitab suci terletak pada kesamaan asal dan tujuan. Keduanya berasal dari Allah sendiri karena tradisi dan kitab suci menjadi sarana perutusan wahyu. Tujuan tradisi dan kitab suci juga sama, yakni meneruskan wahyu. Jadi kitab suci dan tradisi itu tidak bisa dipisahkan, merupakan satu kesatuan untuk meneruskan wahyu kepada manusia. Maka tradisi-tradisi dalam gereja Katolik itu tetap kita rayakan dan kita pakai setiap harinya. Keduanya meneruskan sabda Allah dan iman yang sama dengan cara yang berbeda. Kitab suci tidak terlepas dari tradisi gereja karena terbentuk di dalamnya. Semua yang perlu diimani dan diamalkan oleh orang beriman sudah tersedia di dalam kitab suci. Namun kitab suci semakin dimengerti dan diterapkan dengan sepenuhnya dalam terang tradisi dan hidup dalam umat.
Oleh karena itu, kitab suci bersama tradisi gereja merupakan tolak ukur iman gereja. Artinya, iman gereja, baik iman secara keseluruhan maupun perorangan, diukur kebenarannya oleh kitab suci bersama tradisi. Nah, anak-anakku sekalian, sekian pelajaran kita hari ini. Dan anak-anakku, Ibu harapkan tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Sekian dan terima kasih, selamat belajar. Materinya ditulis, difotokan, dan dikirim ke classroom kita ya nak.